Selamat datang di channel YouTube Ika Ambotuo. Kali ini kita akan belajar mengenai dunia biologi, terlebih khusus berbicara mengenai transportasi sel. Di sini kita akan membahas dua transportasi sel, yaitu transport pasif dan transport aktif. Mungkin teman-teman pernah melihat bagaimana suatu zat terlarut akan masuk di dalam pelarut. Contoh di gambar, misalnya soda adalah zat terlarut dan air adalah pelarut. Proses apa yang terjadi di dalamnya sehingga zat terlarut bisa tercampur dengan pelarut? Nah, seperti itu yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai difusi. Difusi adalah pergerakan molekul zat sehingga tersebar merata di dalam ruang yang tersedia. Kita bisa lihat pada gambar bagaimana zat yang berasal dari konsentrasi yang lebih tinggi akan bergerak ke zat yang berkonsentrasi lebih rendah. Hal ini dinamakan dengan difusi. Sedangkan osmosis adalah difusi air yang melintasi membran selektif permeabel. Seperti contoh pada gambar bagaimana larutan pekat akan menuju ke larutan encer dengan melewati membran selektif permeabel. Difusi dan osmosis digolongkan dalam transport pasif, di mana sel tidak harus mengeluarkan energi agar hal ini terjadi atau agar transport ini bisa terjadi. Transportasi pasif terjadi di mana terjadi pergerakan dari larutan yang hipertonik ke larutan yang hipotonik. Hipertonik berasal dari kata hyper yang berarti lebih banyak, sedangkan hipotonik berasal dari kata hipo yang berarti lebih sedikit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai transport aktif. Transport aktif menggunakan energi untuk menggerakkan zat terlarut melawan gradiennya. Kerja dibutuhkan untuk memompa zat terlarut melintasi membran melawan gradien konsentrasinya. Sel harus menggunakan energi. Oleh karena itu, tipe lalu lintas membran ini disebut dengan transport aktif. Kita bisa lihat pada video di mana di gambar yang dicantumkan dalam transport pasif, zat-zat berdifusi secara spontan menuruni gradien konsentrasinya melintasi membran tanpa penggunaan energi oleh sel. Laju difusi bisa ditingkatkan oleh protein transport dalam membran. Sedangkan kita juga bisa melihat pada gambar transport aktif, beberapa protein transport bekerja sebagai pompa yang memindahkan zat melintasi membran melawan gradien konsentrasinya atau melawan elektrokimiawinya. Energi untuk kerja ini biasanya disuplai oleh ATP atau adenosin trifosfat. Nah, kita sudah belajar mengenai transport sel, dalam hal ini transport aktif dan juga transport pasif.
Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon di like, share, subscribe, dan komen video ini. Terima kasih.